Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayora Melasari, NIM 1914080021, jurusan Tadris IPA Fisika A, BP 19, UIN Imam Bonjol Padang, mata kuliah Metodologi Penelitian, dengan dosen pengampu Ibu Milyasari, SPD MSI. Pada video kali ini saya akan membahas materi skripsi bagian bab 4, di mana poin yang pertama yaitu tentang deskripsi data hasil penelitian. Deskripsi data adalah gambaran data yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam pengujian deskripsi data ini, penelitian mencoba untuk mengetahui gambaran atau kondisi responden yang menjadi sampel dalam penelitian. Kemudian hasil penelitian adalah proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengelola dan menganalisa objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif. Nah, kemudian contoh dari deskripsi data hasil penelitian eksperimen, di mana contohnya adalah hasil pengukuran massa, diameter, dan tinggi magnet neodymium. Dari contoh di atas, maka langkah-langkah penyusunan deskripsi hasil penelitiannya yaitu hasil pengukuran menunjukkan bahwa ada gerakan magnet terendam. Kemudian hasil pengukuran koefisien rendaman magnet neodymium ini bergerak di diameter dalam pipa aluminium dengan metode analisis menggunakan motion detector dan metode analisis video. Kemudian pengukuran koefisien rendaman magnet neodymium ini bergerak di diameter dalam pipa kuning dengan metode analisis menggunakan motion detector dan metode analisis video. Hasil pengukurannya perbandingan nilai koefisien rendaman magnet neodymium ini bergerak di dalam pipa aluminium dengan metode analisis menggunakan motion detector dengan metode analisis video. Nah, kemudian penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan membandingkan nilai koefisien rendaman magnet yang bergerak di dalam pipa aluminium dan pipa kuning dengan menggunakan dua metode analisis, yaitu metode analisis sensor gerak dan metode analisis video. Kemudian deskripsi data hasil penelitian deskriptif. Pada penelitian ini memuat penjelasan tentang apa, bagaimana, dan mengapa hasil penelitian ini diperoleh. Fungsi deskripsi data adalah untuk mengadministrasi dan menampilkan ringkasan yang ada sehingga memudahkan pembaca lain mengerti substansi dan makna dari tampilan data tersebut. Kemudian contoh deskripsi data hasil penelitian korelasi yaitu penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan penggunaan pembelajaran daring terhadap minat belajar fisika peserta didik SMA Negeri 15 Wajo. Di mana cara penyusunannya yaitu membuat analisis statistik deskriptif, analisis inferensial berdasarkan fakta empiris yang diperoleh, dikatakan bahwa semakin bagus atau semakin meningkatnya penggunaan pembelajaran daring yang dilakukan oleh guru, maka akan mengikuti minat belajar peserta didik. Kemudian contoh deskripsi data hasil penelitian PTK, di mana dalam deskripsi data hasil penelitian tindakan ini memerlukan kondisi awal, pelaksanaan siklus 1, hasil observasi, refleksi, dan kesimpulan. Kemudian deskripsi data hasil penelitian kepustakaan. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah model pembelajaran, problem, basic learning, dan variabel terikat berupa kemampuan berpikir kritis siswa. Serta ada pun beberapa hal yang dikaji dalam penelitian ini yaitu karakteristik dan sintaks model pembelajaran, serta pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Materi yang kedua yaitu tentang hasil penelitian untuk setiap tahapan pada model pembelajaran research and development. Penelitian research and development ini adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada.
Kemudian jenis-jenis model pembelajaran research and development ini. Yang pertama yaitu cognitive model, normative model, descriptive model, dan functional model. Nah, kemudian tahapan dari penelitian R&D ini. Yang pertama yaitu studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Kemudian menyusun rencana penelitian yang meliputi merumuskan kecakapan. Kemudian persiapan komponen pendukung dan penyiapan pedoman buku petunjuk dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan. Kemudian persiapan komponen pendukung, menyiapkan pedoman buku petunjuk dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat pendukung. Kemudian uji coba lapangan awal dalam skala terbatas, perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal, uji coba utama yang melibatkan khalayak lebih luas, melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap hasil uji coba lebih luas, kemudian uji validasi terhadap model operasional yang telah dihasilkan, melakukan perbaikan akhir terhadap model yang dikembangkan guna untuk menghasilkan produk akhir, langkah menyebar luaskan produk atau model yang dikembangkan kepada khalayak atau masyarakat luas terutama dalam kancah pendidikan. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan temuan penelitian. Materi yang ketiga yaitu tentang analisis data hasil penelitian. Yang pertama yaitu analisis penelitian eksperimen. Data yang telah terkumpul pada penelitian eksperimen ini tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti menjadi data yang mati. Oleh karena itu, analisis data itu adalah untuk memberikan arti makna dan nilai yang terkandung dalam data. Kemudian analisis data hasil penelitian PTK. Teknik analisis data penelitian PTK ini yaitu mengidentifikasi tema, membuat kode pada hasil survei, interview, dan angket, kemudian mengajukan pertanyaan kunci, memetakan secara visual faktor-faktor yang terkait dengan subjek, data, proses pembelajaran, dan masalah. Analisis faktor yang mendahului dan mengikuti, menyajikan hasil temuan dalam bentuk tabel, grafik, peta, bagan, dan gambar, mengemukakan apa yang belum ditemukan. Kemudian analisis data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari observasi atau pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung pada tiap siklus. Hasil perolehan data dicatat dalam lembar observasi yang telah disediakan, kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk parafrase. Nah, kemudian analisis data hasil penelitian mix. Metode penelitian campuran ini berfokus pada pengumpulan data dan analisis data kuantitatif serta kualitatif yang dipadukan. Oleh karena itu, penelitian campuran terdiri dari penggabungan, perpaduan, hubungan, dan kelekatan dari keduanya. Melalui analisis data ini akan dapat diperoleh informasi apakah kedua data saling melengkapi, memperluas, memperdalam, atau malah bertentangan. Kemudian analisis data harus diarahkan pada pernyataan penelitian. Nah, kemudian analisis data hasil penelitian deskriptif. Metode deskriptif ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Tujuan dari penelitian ini menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antara variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengelola, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statis. Contohnya yaitu penyajian data analisis pada penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif presentase untuk menunjukkan pemanfaatan gadget bagi siswa dalam pembelajaran dan proses belajar mengajar.
Kemudian analisis data hasil penelitian korelasi. Hasil analisis dalam penelitian ini biasanya dilaporkan dalam bentuk nilai koefisien korelasi atau koefisien regresi serta tingkat signifikasinya. Kemudian analisis dalam penelitian korelasi ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel lainnya. Materi yang keempat yaitu tentang pembahasan penelitian. Pembahasan penelitian ini merupakan bahasa terhadap temuan yang diperoleh. Penulis harus menyajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Penulisan pembahasan penelitian ini yaitu pembahasan hasil penelitian merupakan keselarasan dengan sistematika, kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian. Kemudian hasil penelitian telah menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Kemudian penelitian telah sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan. Kesimpulan telah menjawab manfaat atau kegunaan dari penelitian tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat bahasan penelitian, yaitu tentukan tema, membuat kerangka penelitian, paham bahasa penulisan, buat pembukaan yang menarik, tulis bahasa secara sistematis, tulis paragraf penutup bahasa yang kuat. Nah, kemudian bahasa yang baik memuat unsur-unsur tinjauan tentang hasil penelitian yang penting, pertimbangan mengenai hasil-hasil penelitian, ditinjau dari studi-studi penelitian yang ada. Implikasi-implikasi mengenai studi tentang teori baru-baru ini, mengamati yang cermat tentang hasil-hasil penelitian yang tidak berhasil mendukung atau hanya sebagai mendukung hipotesis-hipotesis. Kemudian, keterbatasan penelitian yang mungkin mempengaruhi validitas atau pengeneralisasikan hasil-hasil penelitian. Kemudian, implikasi penelitian bagi bidang profesional atau bidang terapan. Kemudian, cara menghindari kesalahan-kesalahan dalam pembahasan. Analisis data harus sudah dipaparkan secara sistematis pada bab hasil analisis data dan temuan penelitian tidak dibahas dalam sub-bagian pembahasan. Kemudian, jangan mengulang dan merumuskan kembali hal-hal yang telah ditulis. Dan menyajikan semua kritikal yang ada terhadap penelitian dan melakukan hal sedemikian dengan gaya memanfaatkan. Materi yang kelima yaitu tentang keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian adalah pemaparan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkup penelitian, tapi karena kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali peneliti. Adapun ruang lingkup keterbatasan penelitian ini yaitu menggambarkan luas dan batasan-batasan area penelitian yang akan dilaksanakan. Dikemukakan secara pasti faktor-faktor atau variabel-variabel yang diteliti, kemudian kemukakan subjek atau populasi penelitian dan lokasi penelitian. Menjabarkan variabel penelitian menjadi subvariabel dan indikator-indikatornya. Keterbatasan penelitian menunjukkan kepada suatu situasi dan kondisi yang tidak bisa dihindari dalam penelitian dan peneliti tidak dapat berbuat banyak untuk mengendalikannya. Tujuan dari keterbatasan penelitian ini adalah agar pembaca dapat menyikapi temuan peneliti tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang sudah ada.